Halo semuanya, senang bisa ketemu lagi di Circus Church melalui fasilitas media ini di Circus Church Web ini. Saya percaya ini menjadi media fasilitas yang seru buat kita semua sebagai gereja Tuhan, generasi mudanya Tuhan. Karena melalui media ini kita selalu bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan buat saya Tuhan punya peranan yang terutama, nomor satu dan yang terpenting. Karena dia Tuhan yang menyediakan. Hari ini tadinya tidak ada, tetapi sekarang kita ada, bukan lagi hanya hidup dan bernafas, tetapi kebanggaan kita adalah kita bisa beraktivitas, melakukan segala sesuatu di dalamnya. Dan saya percaya saudara, teman-teman juga setuju dengan saya bahwa nggak ada yang menyenangkan kalau kita bisa hidup sebagaimana kita ada hari ini. Soal pergumulan, soal tantangan, Tuhan nggak pernah berjanji bahwa hidup kita bebas dari masalah. Justru masalah pergumulan itu menjadi bagian yang penting untuk kita mempunyai perjalanan kedewasaan iman, juga kedewasaan mental, karakter buat diri kita sendiri. Tetapi saya mengajak, saya mengencourage saudara melalui media ini, saudara bisa tertanam benar-benar di dalam kebenaran Tuhan. Sebab kebenaran adalah segala-galanya. Firman Tuhan adalah segala-galanya. Firman Tuhan telah menyampaikan segala sesuatu. Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan punya kekuatan yang hebat dan dahsyat banget. Hari ini saya mau bicara dalam satu serial baru di minggu ini, dan saya percaya kita akan diberkati dengan judul yaitu Receive as you hear the good news. Jadi belajar untuk menerima firman dan percaya waktu saudara mendapatkannya. Ini penting sekali. Firman Tuhan dari Roma 1 ayat 16 berkata demikian. Roma 1 ayat 16. Grab Alkitab saudara, atau saudara bisa kasih note, catat, nanti baca. Firmannya berbunyi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi suka atau enggak nih, buat saya, kalau saudara bisa menyaksikan program ini dan saya bisa punya kesempatan dari Tuhan untuk menyampaikan ini adalah mujizat. Karena kita berkata, firman Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita yang percaya. Saya berdoa sebentar nanti supaya setiap benih firman yang saudara dengar, termasuk ayat ini, saudara bisa terima dan bisa memahami, sehingga akhirnya saudara punya hati yang lemah lembut untuk percaya bahwa ternyata salah kalau berpaling atau meninggalkan Tuhan, lari dari Tuhan, menjauh dari doa, menjauh dari ibadah, atau mungkin sembarangan dengan kehidupan iman kita. Saudara, setahu saya justru orang yang keren itu orang yang punya iman dan melakukan iman itu dengan baik dan benar. Justru katro kalau orang hidup di luar Tuhan. Cuman kesian banyak orang gak memahami, malah punya pemikiran yang terbalik, seakan-akan kalau hidup dalam Tuhan tuh kampungan, hidup dalam Tuhan tuh norak. Aduh, sama sekali enggak. Kenapa? Karena semua yang terbaik adalah Tuhan yang sediakan. Justru banyak saya melihat kejadian orang berusaha sekuat tenaga melakukan hal-hal yang gak perlu dilakukan, hanya untuk kepuasan, hanya untuk kepentingan, dan akhirnya self-centered, egois. Pada akhirnya bukan damai, bukan sukacita, tapi hal yang mengecewakan. So hari ini saya mengencourage saudara, terima firman, selalu punya hati hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bisa lewat doa, bisa lewat ibadah, gereja, baca Alkitab, lakukan hal yang benar. Firman Tuhan adalah kuncinya. Kisah para Rasul, dalam kitab Kisah para Rasul, kalau sudah bisa buka dan catat, pasal 14 ayat 8-10 berbunyi demikian. Di Listra ada seorang yang duduk saja, karena lemah kakinya dan lumpuh. Dia lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain. Sejak dilahirkan dia lumpuh dan belum pernah berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Jadi waktu dia dari kecil lahir udah lumpuh, gak pernah punya pengalaman berjalan, hidupnya hanya duduk. Sudah bisa bayangin itu. Tetapi waktu ada Paulus sedang berbicara, Alkitab berkata ia mendengarkan. Dan Paulus, ayat 9 dalam Kisah Para Rasul 14, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ini mujizat.
Paulus melihat dia beriman dan percaya, sama seperti serial saya sebelumnya, adalah bagaimana kita harus bisa convince ourselves dengan God. Tuhan telah memberi yang terbaik, tapi inilah waktu momentum. Momentum adalah when something is over, don't stop. Waktu kita lihat sekeliling kita selesai, saudara jangan berhenti. Jangan berhenti percaya, jangan berhenti bergairah untuk menyukai Tuhan dan kebenaran, firman Tuhan dan ibadahnya. Jadi waktu dia gak pernah berjalan, tapi waktu Paulus berbicara, dia duduk mendengarkan. Paulus melihat dia beriman dan percaya. Paulus katakan, sekarang kau berdiri, mujizat sudah terjadi. Akhirnya dia berjalan kian kemari, mujizat terjadi. Hal yang sama dengan kehidupan kita hari ini. Jangan hanya mendengar kata orang. Jangan hanya seneng dengar cerita doang. Tuhan gak pernah mau saudara menjadi penonton. Tuhan mau saudara menjadi pemain, players. So, mari sama-sama kita lakukan yang bisa kita lakukan di dalam Tuhan. Lakukan dengan benar. Pelan-pelan gak apa-apa. Sedikit demi sedikit gak apa-apa. Yang penting coba setia, coba taat. Itu sebabnya keep fokus atau atur schedule saudara untuk bisa buka program ini. Setiap saudara bisa membukanya, baca dan nonton lagi. Ulang lagi, jangan hanya sekali. Saudara punya kesempatan untuk nonton serial ini, diulang mungkin minggu ini, mungkin minggu kemarin, 2 minggu. Nonton terus supaya saudara bisa diingatkan dengan firman. Dan kalau saya mungkin dalam kesempatan ini hanya menyampaikan 1-2 ayat, saudara terima dan saudara coba baca lagi di rumah atau di tempat saudara kerja, di PC, di mini iPad, di iPhone saudara, baca Alkitab. Baca sisa kelanjutan dari cerita yang saya sampaikan. Saudara bisa pahami bahwa Tuhan punya cara yang luar biasa untuk memberkati hidup saudara. Hari ini adalah hari yang baik. Saya berdoa kita selesai, biar saudara bisa menerima firman. Buat saudara menerima firman, firman ini tuh Alkitab katakan firman itu hidup, firman itu berkuasa, firman itu gak ada expired date-nya. Firman itu datang kepada saudara. Hari ini saudara menyaksikan program Circus Church Web ini. Firman Tuhan datang di hidup saudara. Yesus sendiri lagi ngobrol-ngobrol dengan saudara. Itu sebabnya jangan keraskan hatimu. Tapi nanti kita sama-sama berdoa. Buka hati saudara. Undang Yesus. Terima Yesus di hidup saudara. Biarlah hati mulut saudara menyanyikan pujian syukur kalau kita hidup dan bernafas. Biarlah kita sadar, hari ini kita hidup karena kita punya peranan penting dan tanggung jawab. Supaya melalui hidup kita jadi berkat bagi orang lain. So, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Hamba berdoa pada saat ini Tuhan, melalui serial ini. Kami rindu dan hamba berdoa memohon, hamba berdoa dengan sungguh-sungguh. Dimanapun saat ini teman-teman hamba berada, berikanlah sahabat hamba hati dan kehidupan yang selalu haus dan lapar akan firman. Selalu mau punya hati yang percaya akan firman yang hidup, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu lah yang menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama-Mu Yesus. Jamah dan hampiri teman-teman hamba saat ini dimanapun mereka berada, waktu mereka sedang menyaksikan program ini. Urapi dan hadirlah di hidup mereka. Dan hamba berdoa biar mereka selalu mengalami kepenuhan di dalam Engkau. Terima kasih untuk seluruh persahabatan melalui fasilitas media ini Tuhan. Biar akan bisa menularkan kepada teman-teman yang lain, menceritakan kebesaran-Mu. Biar firman disampaikan kepada banyak telinga, banyak mata bisa melihat, mendengar, dan hati bisa diubahkan. Hamba percaya melalui Circus Web ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa buat generasi muda, kami berdoa buat orang-orang tua, kami berdoa buat keluarga, buat anak-anak muda, apapun yang mereka sedang lakukan dalam perjalanan hidup mereka. Sertai dan jangan tinggalkan melalui hidup mereka. Kami berdoa, nama-Mu dipermuliakan. Dan melalui hidup teman-teman kami, banyak teman-teman kami yang lain mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Thank you guys untuk menyaksikan program ini. Jadi jangan lupa tulerin sampai ke teman-teman yang lain, biar mereka bisa cerita bahwa ada Circus Church Web yang setiap minggu menyampaikan serial-serial kebenaran, dan kita bisa bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati.